Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya, Listia Widya. Sejumlah berita pilihan telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, Pemda tetapkan status tanggap darurat bencana di Lombok Barat. Jadi syarat pencairan bantuan langsung tunai, warga di Kota Mataram beramai-ramai mengurus KTP. Tingkatkan pendapatan keluarga, warga di Lombok Tengah olah daun kelor menjadi aneka makanan ringan yang bernilai ekonomis. Seluruh camat yang hadir pada pagi hari ini, kekompakan kita semuanya. Pemerintah Kabupaten menetapkan status tanggap darurat bencana alam menyusul meningkatnya curah hujan dan potensi banjir di Lombok Barat. Dari hasil pemetaan wilayah rawan bencana, 3 kecamatan dinyatakan masuk zona rawan bencana banjir meliputi Sekotong, Labu Api, dan Gunung Sari. BPBD mencatat sebanyak 1.440 keluarga terdampak banjir, sementara 25 keluarga juga masih mengungsi akibat banjir yang melanda selama 2 pekan terakhir. Selain untuk mempercepat penanganan bencana, penetapan status tanggap darurat juga untuk mempercepat penyaluran bantuan dan verifikasi data wilayah rawan yang harus dihindari. Di Lombok Barat kita langsung berkoordinasi dengan desa, dengan BMKG untuk mengetahui yang terdampak di 4 kecamatan yang memang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 cuaca ekstrim hidrometeorologi terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Upaya sudah kita berikan yaitu membantu dari penyaluran logistik, peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan oleh warga, sama tetap kita akan berorganisasi apalagi yang nanti akan kita berorganisasi dengan pihak-pihak terkait. BPBD mengimbau warga tetap mewaspadai dampak perubahan cuaca di akhir tahun dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah termasuk di wilayah perairan dan perbukitan. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Mereka sebagian besar merupakan warga penerima manfaat bantuan langsung tunai BLTS Kesra yang identitasnya tidak sesuai dengan data Kementerian Sosial. Karena data kependudukannya berbeda, pihak kantor pos menolak mencairkan BLTS mereka sebelum diperbaiki atau dibuat ulang. Ama Iwan misalnya, ia buru-buru harus memperbarui KTP-nya karena hilang. Pihak kantor pos menolak mencairkan jatah BLTS untuknya karena menggunakan fotokopi KTP saja. Padahal ia mengaku sangat membutuhkan bantuan itu sebagai tambahan memenuhi kebutuhan dapur keluarga. Karena KTP kemarin hilang, jadi tidak bisa kita ngambil itu, jadi kita ulang KTP yang hilang itu bawa fotokopinya. Sudah ke kantor pos tadi, Pak? Iya, balik ke sini kita ulang KTP itu baru kita ambil. Tadi di situ banyak yang begitu juga atau seperti apa, Pak? Iya banyak, habis itu dia banyak kan yang mengeluh teman-teman itu saya sendiri nih, lebih baik saya ke sana daripada kita mendapat gitu. Dinas Dukcapil Kota Mataram mencatat setiap hari menerima puluhan permohonan perubahan identitas atau cetak ulang KTP yang diajukan warga, baik untuk keperluan bekerja, melanjutkan sekolah, dan juga sebagai syarat administrasi pencairan bantuan sosial. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ribuan honorer di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada tahun 2025.
Hal itu setelah Badan Kepegawaian Negara menyetujui sebanyak 4.145 dari total 4.446 orang yang diusulkan menjadi P3K berdasarkan hasil verifikasi data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sementara sisanya sebanyak 301 orang masih dalam proses validasi lanjutan meliputi perbaikan dokumen, kelengkapan berkas, hingga verifikasi ulang honorer yang mengundurkan diri. Pemda berjanji akan memproses data P3K yang belum mendapatkan persetujuan hingga batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau kita sudah mengupload, nanti ada proses verifikasi di DKI. Kalau misalnya masih seperti yang saya sampaikan tadi, ada masih proses verifikasi, tentu kan ada pada mereka. Keputusan teknis kadang ada di DKI. Ya, sampai hari ini masih belum kita Nah, kan mau akhir tahun ini, sementara tahun depan. Kita berdoa akhir tahun ini bisa penuh, dan tergantung dari proses validasi. Pemda menargetkan proses validasi seluruh P3K pada waktu rampung sebelum akhir tahun nanti, sehingga seluruhnya dapat disetujui dan mendapatkan nomor induk kepegawaian. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga menyerbu operasi pangan murah yang digelar pemerintah provinsi di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis pagi. Karena takut kehabisan, warga bahkan rela datang lebih awal untuk menunggu dibukanya lapak oleh petugas. Pada operasi pasar itu, beras dijual Rp11.600 per kilogram, gula Rp16.500 per kilogram, telur dijual Rp50.000 per papan, dan minyak goreng dijual Rp15.000 per liternya. Selain mencukupi kebutuhan pangan warga, operasi pasar juga digencarkan untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini GPM pertama di bulan Desember untuk kita menyongsong Natal dan Tahun Baru, supaya fluktuasi harga itu juga tidak kenceng naik gitu. Walaupun saat ini juga kita merasakan bahwa ada beberapa komoditas itu naik. Nah, perkembangan di awal Desember ini ternyata komoditas beras dan minyak itu sangat diserbu oleh masyarakat. Dan komoditas cabai, bawang, kemudian tomat terutama itu ada sedikit perubahan harga ya. Namun tetap stok selalu tersedia. Warga berharap operasi pangan murah terus digelar untuk membantu masyarakat di tengah lonjakan harga sembako. Di pasar semua barang naik ya Bu ya? Ya. Apalagi jelang akhir tahun ini Bu ya, Nataru ini. Gimana harapan Ibu ini sekarang? Tadi pas dikasih tahu ada pasar, senang kadang. Ya, harapan sebagai ibu rumah tangga? Supaya yang misalnya untuk menambah Oke, siap. Pemda berjanji akan menggencarkan operasi pangan di 10 kabupaten kota hingga akhir tahun untuk menstabilkan harga bahan pokok dan mencegah inflasi. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.